Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam tentang dampak pencemaran serta upaya penanganan pencemaran lingkungan. Silakan buka bukunya halaman 284 sampai dengan 288. Simak video pembelajaran ustazah ya nak. Baiklah nak, kita melanjutkan dampak pencemaran lingkungan. Tentu dampaknya adalah berupa ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Hal ini jelas terjadi karena pencemaran lingkungan otomatis akan merusak keadaan. Bisa Anda perhatikan dampak pencemaran itu terbagi atas dua nak. Ada dampak negatif polutan terhadap manusia dan ada dampak negatif polutan terhadap makhluk hidup lain dan lingkungan. Untuk yang pertama, dampak negatif polutan terhadap kesehatan manusia. Yang pertama ada logam berat. Bisa Anda perhatikan di video berikut ini terdapat tabel itu logam berat yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan manusia, bagi manusia itu sendiri. Ada nama logam beratnya A dan S dan nama logam beratnya PB. Sumbernya dari insektida dan sampah kemasan obat. Gejala keracunannya ada sakit kerongkongan dan ataupun iritan. Selanjutnya tabel yang berikutnya ada Hg itu merkuri ya nak, Cu copper dan Cd itu kadmium. Bahan-bahan logam berat itu sangat berbahaya jika itu terkena dengan kita. Bisa terjadi nyeri, bisa terjadi diare, muntah-muntah, gangguan saraf, batu-batu ataupun pusing. Jadi maka dari itu kita harus melihat dampak negatif polutan terhadap kesehatan manusia. Bisa saya lihat di tabel itu sumbernya dari limbah pertambangan emas, Cu itu dari sampah kemasan makanan dan minuman, Cd sampah wadah makanan olahan. Maka dari itu setiap sampah itu jangan dibuang sembarangan. Boleh kita timbun ataupun kita daur ulang kembali sampah itu menjadi kreasi-kreasi. Oke, kita lanjut yang B. Lanjut kita yang B. B adalah asap. Asap merupakan salah satu pencemaran lingkungan. Asap ini menyebabkan kesehatan manusia terganggu dan juga asap ini sangat mengganggu penerbangan, pelayaran karena jarak pandang menjadi sangat terbatas. Di daerah yang udaranya dipenuhi asap kabut, misalnya di daerah kawasan hutan yang terbakar, anak-anak banyak yang terserang infeksi saluran pernapasan akut yang dinamakan ISPA. Asap juga mengganggu mata sehingga jika ada asap kita harus menggunakan masker ataupun kacamata. Kita lanjut nomor 2, dampak negatif polutan terhadap makhluk hidup lain dan lingkungan. Ada fosfat, nitrit dan nitrat itu menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Polutan ini menyebabkan pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman air menjadi sangat berlebihan sehingga bisa menghambat perairan atau pendangkalan tersumbatnya reservoir dan perubahan ekosistem perairan. Ada yang B, pestisida. Penggunaan pestisida yang sangat berlebih sangat mencemari kerusakan lingkungan, terutama lingkungan pencemaran tanah. Yang C, minyak dan hidrokarbon. Sudah pernah saya jelaskan, minyak dan hidrokarbon ini sangat mencemari ataupun kerusakan pada air sehingga binatang laut ataupun terumbu karang rusak. Suhu atau panas yang D itu dampaknya ke perairan, menurunkan oksigen yang terlarut dalam perairan tersebut. Sedangkan yang E, oksida nitrogen dan oksida sulfur membentuk asap kabut sehingga mengganggu pandangan, penerbangan dan pelayaran dan juga terjadi mengakibatkan hujan asam. Selain mengganggu penerbangan, mengganggu pandangan sehingga kita juga bisa mengakibatkan sakit tenggorokan, mata perih ataupun yang lainnya. Selanjutnya yang D, cara penanganan pencemaran lingkungan.
Ada banyak tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satunya, sekarang pemerintah sudah membuat wewenang dilarang membuang sampah sembarangan sehingga adanya pasal-pasal undang-undang. Adapun tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi, bisa saya perhatikan di video itu ada 5. Mengurangi asap. Salah satunya, jika perjalanan kita sangat dekat, kita kurangi untuk menggunakan kendaraan bermotor. Lalu kita menggunakan pupuk kimia, jangan gunakan pupuk kimia lagi, pupuk kompos. Lalu yang kedua, mengurangi fosfat, nitrit, dan nitrat dengan cara menggalakkan penggunaan pupuk organik tadi. Yang ketiga, mengurangi logam-logam berat dengan cara menegakkan peraturan yang menyatakan bahwa limbah pabrik yang dibuang ke perairan harus melalui bak pengolahan terlebih dahulu karena supaya tidak terjadi kerusakan ekosistem di perairan. Yang keempat, mengurangi penggunaan pestisida. Kita mengurangi, boleh dipakai boleh, tapi jangan terlalu berlebihan agar pencemaran di tumbuhan dan pencemaran tanah tidak terjadinya tanah itu terlalu asam. Yang kelima, memilah sampah. Memilah sampah di sini ada sebagian sampah yang bisa kita daur ulang menjadi kreasi-kreasi. Contohnya seperti digambar, membuat kotak pensil, membuat pot bunga, ataupun membuat bunga dari kreasi sampah. Bisa saja perhatikan di gambar ataupun di contoh-contoh yang lain. Baiklah nak, cukup sekian materi kita tentang cara penanganan dan dampak pencemaran lingkungan. Ustazah harapkan Ustazah mengerti dan memahaminya. Silakan dicatat ke buku catatannya. Jangan lupa bagian Ustazah yang tidak mengerti silakan tanyakan ke Ustazah langsung ya nak. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.